Enggak. Biasa aja. Biasa aja like ya. Oh, mohon maaf ya para pemirsa kalau kecewa dengan jawabannya cepet banget lagi enggak. Saya magang di Metro di Kedoya. Di saat itulah Nasdem juga lagi berdiri. Okay. Sehingga itu bukan pembicaraan yang asing lah di lingkungan Kedoya. Saya direkrut deh buat menjadi ketua Nasdem Mesir, katanya begitu. Ketika SK-nya keluar, ketua Nasdem Timur Tengah, hebat sekali gitu kan. Apakah waktu saya dulu masuk partai, beraspirasi, berkeinginan mau berada di puncak politik jabatan tertentu, nggak ada. Gitu. Saya benar-benar menjalaninya. Oh, apa yang bisa saya bantu saya lakukan. Saya bisa melakukan ini saya lakukan. Jadi saya menganggapnya hobi yang membuat saya sangat skillful. Saya itu orang yang kalau udah dikasih kepercayaan buat pekerjaan tugas ini, ya saya jalanin aja. Oke. Nggak terlalu memikirkan AIU gitu loh. Kita langsung panggilkan suami Kakak Latifah. Berat ya pertanyaannya. Apalagi sekarang berat, kan pertanyaannya ringan, jawabannya berat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Balik lagi di Cerita Politisi yang kali ini kita kedatangan Ketua Bidang Milenial DPP Partai Nasdem, yaitu Kakak Latifah Marina Al-Ansori. Iya. Selamat datang, Kak. Terima kasih banyak sudah mengundang saya ke Cerita Politisi. Apa kabar nih, Kak? Sekarang? Saya baik. Alhamdulillah. Jadi memang kakak-kakak semuanya kalau kita perhatikan, Kakak Latifah ini setelah menikah ini auranya semakin keluar gitu, Kak. Kerasa gak sih, Kak, kayak gitu, Kak? Saya biasa aja. Tapi teman-teman pada ngomong kayak gitu. Oh gitu ya, Kak? Ih, tambah, pokoknya auranya apa gitu kan. Oh gitu ya. Bilang, ih tambah cantik ya. Saya candanya gini, tahu gitu saya dari dulu nikah, tambah cantik aja gitu. Berarti kakak termasuk yang salah satu menyesal menikah ya, Kak? Enggak. Karena menyesal kenapa nggak dari dulu gitu menikah? Enggak juga sih. Oke juga. Ada orang yang ngomong begitu, ya kan? Tim itu ada. Yeah. Tapi saya ada di tim yang mana saya nikah kepala 3, nggak kepala 2, bahkan nggak belasan juga ya. Dan saya tidak menyesali tahun-tahun saya single, tidak. Dan saya mensyukuri setiap harinya saya sudah punya suami. Okay. Jadi saya nggak bisa bilang juga sama orang kayak udahlah nikmati aja dulu masa muda, nikah nanti aja. Kan jadi orang beda-beda gitu. Saya baru dapatnya sekarang, ada teman yang baru dapatnya nanti, atau dapatnya lebih muda, it's okay. Iya, ada juga mungkin yang udah dapatnya berkali-kali. Kan mana tahu dong. Beda-beda ada dong ya. teman yang nanya, gimana udah nyesel belum apa sih gitu kan. Tapi saya senang, alhamdulillah saya BTW bersyukur. nih, Kak, ada perasaan yang membedakan gak sih, Kak, sebelum dan sesudah menikah, terutama di jalur politik ini? Oke, jadi sebelum saya menikah, saya itu sudah berkecimpung di politik 12 tahun. Oke, 1 dekade lebih. Jadi saya bisa dibilang saya tumbuh besar lah di partai politik, di Nasdem begitu. Dan ketika setelah saya menikah, saya memang melihat ada perbedaan. Bukan soal aktivitas ya, tetapi soal komunikasi. Okay. Sebelumnya itu kan tidak punya pola pandang kita punya suami, kita punya plus one itu nggak ada. Okay. Mikir apa ya udah ya aku urus sendiri aja, izin orang tua lakukan gitu kan. Kalau sekarang kan orang lain gitu kan, suami. Terus ngobrol sama teman-teman yang teman-teman sudah menikah. Percakapannya juga beda. Sama mereka yang belum menikah juga kita jadi lebih paham, oh ya memang belum aja gitu kan. Kalau sebelumnya tuh masih single ngomong saya menikah, terus kadang-kadang dikecengin gitu kan, dia belum menikah, ya belum gitu kan. Kalau sekarang no, it's not gitu. Jadi memang jadi ada berbeda, tapi tidak mempengaruhi banget sih dengan
apa yang mau saya lakukan di politik gitu. Jadi kalau sekarang udah terbebas nih Kak ya, kalau biasanya kan lebaran nih ditanyain mulu tuh Kak. Ada tipsnya nggak sih sebetulnya? Karena kan saya sebagai salah satu yang sering ditanya ini, kapan gitu kan lagi lebaran gitu kan. Kakak kan udah bebas nih sekarang. Tips kalau ditanya lebaran, kapan nikah? Ketika saya sudah kasih undangan, udah gitu aja. Tapi untuk waktunya sendiri nih Kak, kan pasti sekarang nggak bisa totalitas banget, atau memang masih bisa dengan manajemen waktu kita, karena sekarang kan di rumah pasti harus ada yang lebih juga mendapat perhatian nih dari Kakak selain untuk partai politik kan? Menurut saya itu manajemen waktu sih ya, karena bagaimanapun mayoritas orang yang aktif di politik saat ini itu sudah menikah. Ya, memang ada perbedaan signifikan ya kalau saya lihat, dan saya bilang ini signifikan banget di DPP ini dari 2019 waktu kita jadi DPP yang sekarang, yang single itu cuman tinggal 3 orang. Oh iya, kok bisa? Cuman ada 3 orang, Kakak Prananda, Kakak Ivan, saya. Oke. Tahun ini 2024 sudah selesailah 5 tahun ini, selesai 5 tahun mau kongres, 2 sudah menikah. Saya tanya terakhir Kakak Ivan berapa minggu lalu, kapan Kakak Ivan ya? Kakak tinggal sendiri nih di kita nih, gitu kan? Terus dia bilang belum, gitu kan, belum ada, gitu kan. Berbeda. Tapi kan teman-teman yang lain itu sebenarnya sudah pada menikah dan mereka memanage waktunya. Dan saya melihat dari teman-teman saya, cara mereka memprioritaskan partai atau kegiatan mereka sebagai kepala daerah atau legislator itu berbeda-beda sih. Jadi saya rasa nggak bisa juga kita pukul rata, oh partai harus diutamakan, oh keluarga harus diutamakan. Karena yang tahu jadwal diri sendiri itu kan diri sendiri, dan skala prioritas setiap orang itu berbeda-beda. Ada sih saya kolega kita di partai ini yang betul-betul mengutamakan partai gitu kan. Jadi keluarga itu nomor 2. Ada yang sangat mengutamakan keluarganya. Jadi dia keluarga sama partainya itu jadi kayak 50-50 perhatiannya. Itu ada juga. Karena kan bagi sebagian orang sejauh apapun melangkah, Nasdem adalah rumahnya dia juga kan, gitu kan. Dan lagi, bukan berarti yang single itu 100% untuk partai juga loh. Saya juga tahu banyak yang single yang kayak ke partainya itu kayak secuprit aja. Banyaknya itu mungkin karirnya yang lain gitu. Gitu, jadi menurut saya setiap orang berbeda. Nah, kalau bicara soal tadi kan antara prioritas nih Kak, antara keluarga dan partai. Nah, setelah berkeluarga sendiri apakah menjadi justru melecut semangat Kakak gitu untuk makin pencapaian terhadap karir-karir atau segala macam? Jadi ada motivasi tambahan gitu Kak? Enggak. Biasa aja. Biasa aja lah Kak. Oh, mohon maaf ya para pemirsa kalau kecewa dengan jawabannya cepet banget lagi enggak. Padahal kita udah nunggu-nunggu ya. Apa saya mau melanjutkan jadi begini gitu? Yang begitu ada. Saya tahu ada teman yang begitu. Oh, nanti saya mau nikah, habis nikah begini. Saya enggak sih. Saya go with the flow. Ada teman-teman baik saya lah yang tahu kisah hidup saya, yang dari saya memulai berdikari di politik itu sampai ke titik ini ketua DPP loh kata mereka, gitu. Sayang banget nikah sekarang kan bisa kayak oh ya enggak apa-apa ya, terima kasih menilai seperti itu gitu kan. Ya saya juga bersyukur ada yang memperhatikan dan mengingat bagaimana saya memulai hingga hari ini gitu kan. Tapi kan jalur hidup orang beda-beda dan kita juga nggak tahu masa depan. Jadi saya sih santai saja, karena menurut saya politik itu dibawa enjoy aja sih gitu. Karena kita tahu persis nih, karena mungkin banyak juga yang belum tahu nih, Kak Latifah, bahwa Kak Latifah dulunya ini adalah salah satu pernah menjadi wartawan perang kan kayak. Iya. Nggak cocok ya sama mukanya ya. Iya, karena ini setelah perawatan. Dulu waktu saya masih jadi wartawan di daerah-daerah konflik gitu,
Saya nggak kenal tuh skincare, Asik. nggak tahu. Cuman tahu yang penting-penting aja kayak maskara sama lipstick gitu kan, masa masuk TV nggak cakapan dikit gitu kan. Setelah saya selesai bertugas dan memang saya selesai kuliah juga, sudah pulang ke Indonesia, barulah menyadari, maksudnya ya bertahap lah. Oh skincare jadi bagus. Makanya sekarang saya kelihatan lebih baik daripada dulu. Asik. Karena kan memasuki dunia politik yang luar biasa ini kan pasti harus memiliki basic atau background yang luar biasa kan. Nah, menjadi salah satu wartawan. Sebentar, saya potong situ. Konflik. Enggak mesti, karena ada yang tidak begitu. Oke. Jadi saya rasa setiap orang punya jalurnya masing-masing untuk menjadi luar biasa di politik. Asik, luar biasa. Begitu saja, lebih bagus. Ya, lanjutkan. Nah, berarti kenapa tuh kok bisa gitu Kalatifah waktu sebelum terjun ke politik itu bisa terlibat di jalur pers tapi di dunia-dunia yang sedang berkonflik gitu. Ceritanya gimana tuh Kak? Jadi itu dimulai dari revolusi di Mesir tahun 2010. Saya waktu itu tingkat 3 kuliah di Universitas Kairo Mesir. Di Mesir itu nggak kayak di Indonesia semester-semester gitu, nggak kan 1, 2, 3 sampai 8 atau lebih. Di sana tuh tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu sama per tahunnya gitu kan. Nah, waktu saya tingkat 3 terjadilah revolusi Mesir, Husni Mubarak jatuh. Orang-orang Indonesia di Mesir dievakuasi. Waktu itu masih zamannya Pak SBY. Saya termasuk salah satu yang dievakuasi. Lagi di Indonesia, saya mencari informasi lah, siapa tahu saya bisa mendapatkan pengalaman, ikut memberikan berita yang terjadi di sana. Karena saya kan mahasiswa ya, kepedean aja gitu. Namanya juga masing-masing muda, berusaha mencari pengalaman, mencari pekerjaan seperti itu. Dan saya diterima untuk menjadi kontributor di Metro TV. Waktu itu saya pulang ke Mesir setelah sudah agak reda dikit, pulang ke Mesir lanjut kuliah dan saya menjadi kontributor. Saya memulai memang dari bahkan bukan hanya 0 ya, di bawah 0, dari yang awalnya nggak tahu banget bagaimana mengoperasikan video cam. Jadi saya memang suka foto. Saya suka fotografi, saya bisa edit foto dulu, tapi saya video itu betul-betul 0. Tapi saya diajarin, terima kasih banget kesempatannya waktu itu sama senior saya di Metro. Nah, waktu saya di sana, kan kalau di Mesir itu setiap musim panas kita boleh pulang. Karena liburan musim panas 3 bulan, lalu saya pulang, saya magang di Metro di Kedoya. Di saat itulah Nasdem juga lagi berdiri, sehingga itu bukan pembicaraan yang asing lah di lingkungan Kedoya. Saya direkrut deh buat menjadi ketua Nasdem Mesir, katanya begitu. Ketika SK-nya keluar, Ketua Nasdem Timur Tengah, hebat sekali gitu kan. Langsung kita buka Wikipedia, berapa banyak ini Timur Tengah ini sebenarnya? 22 negara, wow, gitu kan. Tapi kan tidak semuanya. Waktu itu alhamdulillah saya membantu membuka di Mesir, Maroko, jaringan di Jordan, Saudi juga waktu itu. Dan selesai dari itu, saya masih menjabat ketua, terus kan saya pulang dari Mesir ke Indonesia. Nah, di masa-masa itulah pengurusan DPP, Kongres pertama dijalankan. Nah, saya masuklah di DPP di Departemen Hubungan Luar Negeri yang diketuai Pak Enggar Tias Tolukita waktu itu. Udah deh, the rest is history. Apakah waktu saya dulu masuk partai, beraspirasi, berkeinginan mau berada di puncak politik jabatan tertentu? Nggak ada. Gitu. Saya benar-benar menjalaninya. Apa yang bisa saya bantu saya lakukan. Saya bisa melakukan ini saya lakukan. Jadi saya menganggapnya hobi yang membuat saya sangat skillful. Nah, pada saat itu berarti itu pasca kakak setelah tugas di Timur Tengah menjadi awak media tuh Kak, pada saat akhirnya memegang ketua Nasdem Timur Tengah itu, masih ya? Masih, jadi saya masih mahasiswa kan, saya wartawan tuh waktu tingkat 3, masih tingkat 4 sampai lulus
gitu. Jadi waktu saya meliput selain demonstrasi besar-besaran revolusi di Mesir, saya juga ke Libya waktu kejatuhannya Gaddafi, ke Sudan, dan juga ke Gaza gitu. Berarti itu semua khusus, pokoknya wilayah-wilayah konflik itu spesialis kakak ya waktu itu ya? Iya, benar. Tahu nggak sih, saya masih nyimpan paspor saya dari masa itu. Ais, luar biasa. Kalau buka paspor saya itu, saya pengen nangis gitu. Aduh. What have I done to myself gitu? Karena kamu ngapain sih ke dirimu sendiri waktu kamu masih muda gitu? Tahu nggak, visa Libya waktu itu, visa pada umumnya kan di stikerin nih, seret, rapi dong. Karena di Libya lagi revolusi, jadi nama resmi kayak Jumhuriyet Libya, pokoknya panjang gitu ya, kayak gini. Indonesia kan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini contoh aja ya. Dirubahlah namanya menjadi Indonesia saja. Jadi Negara Kesatuan Republik ini dicoret, gitu kan? Sama lah di visanya itu, jadi kalimat kedepannya ini dicoret, tinggal Libya doang. Itulah terjadinya visa saya, karena waktu datangnya waktu konflik. Sekarang mah udah bagus. Iya ya. Gitu. Itu pertimbangannya pasti keselamatan kan Kak, waktu itu ya? Iya, saya waktu itu bahkan sudah ditugaskan ke Syria. Waktu itu ada wartawan senior Metro TV juga, Kak Desi Fitriani. Dia mau masuk juga. Waktu itu dia datang ke Mesir, bilang sama saya, Latifah kita ngeliput ke Syria yuk, ayo Kak, gitu kan. Ya udah kayak ringan banget gitu, kayak ke Bogor yuk, ayo. Kayak ini ke Syria, ayo Kak, gitu kan. Ayo Kak, kita urus visanya. Datang dong ke kedutaan Syria, masukin paspor berdua. Nah, satu hal yang banyak orang di Indonesia mungkin pada umumnya tidak tahu adalah menjadi jurnalis di Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah itu nggak sama kayak jadi jurnalis di Indonesia. Yang bisa kayak di Indonesia bangga saya jurnalis, mungkin punya proteksi atas dengan pulpennya lah, dengan tulisannya, dengan grup medianya, bukan media grup, maksudnya dengan grup besar jurnalisme gitu kan. Kalau di Timur Tengah nggak ada. Itu sudah kayak ini nyawa di depan kepala sini, teng bisa mati gitu kan. Banyak. Semuanya kita wartawan yang di sana setuju. Kalau kita sudah jadi wartawan di sana, itu sudah ada di shortlistnya kepolisian di sana lah, dipantau gitu kan, di manapun. Jadi kembali ke cerita tadi, saya yang ke Libya itu, yang Syria ya, yang Libya sudah selesai, yang ke Syria, karena Kak Desi ini memang visanya wartawan, nggak diterima buat sama kedutaan Syria. Saya karena visanya di Mesir itu mahasiswa, diterima masuk. Bisa masuk ya? Bisa masuk. Terus kan, yang wartawan senior yang itu, kok saya masuk malah gitu kan, apa kabar nih gitu kan. Akhirnya nggak jadi masuk gitu kan, karena ya biar bareng, tapi ya udah nggak jadi. Tapi ya itulah salah satu cerita saya sampai sekarang. Kalau saya lihat paspor saya itu tuh saya kayak tolong ngeluh. Ada beberapa lembaran-lembaran karcis apa gitu, saya masih simpen kayak ceritanya gitu kan. Kayak saya dulu masuk Libya, jadi Metro TV menugaskan saya masuk ke Benghazi karena Libya udah kebagi nih, anggap kayak begini. Ini Benghazi, ini saya lupa ibu kotanya. Ibu kotanya Libya lah di sini kan, Tripoli. Jadi Mbak Andini Effendi dari Indonesia dikirimlah masuk ke ibu kota karena ini masih dikontrol oleh pemerintah. Penerbangan masih bisa masuk. Benghazi ini anggap kayak Surabayanya Indonesia lah ya. Ini udah dikontrol oleh pemberontakan. Jadi pesawat udah nggak bisa masuk. Masuk lewat mana? Dari Mesir lah, saya naik mobil 8 jam ke perbatasan. Dari perbatasan masuk lagi ke Benghazi 8 jam. 16 jam di mobil lah itu sudah. Masya Allah. Di perbatasan itu disambutnya tentu dengan laras panjang sebegini gitu kan. Di media centernya saya masih mengingat laras panjangnya segede gini. Kamu wartawannya udah duduk aja situ, tapi laras panjangnya segini. Beneran duduknya tuh pokoknya ini duduknya masih bagus banget. Itu udah kayak celegean banget, kayak kita kayak saya di sini. Bener-bener ingat, saya di sini nulis berita, dia hanya 5 meter aja di situ. Gitu kan kita. Nah, waktu itu kan yang wartawan Metro yang sekarang Kakak Mutia Hafid kan juga sempat ditawan lah oleh kawanan separatis itu. Pada saat bersamaan Kakak juga sudah terjun atau belum? Saya mungkin 2-3 tahun setelahnya lah. Itu. Tapi berarti kan sudah mengetahui ada kisah itu kan?
Dan Ya, kakak sama tahu. sekali nggak gentar untuk tetap menggeluti dunia itu ya? Saya kasih tahu ya soal saya. Saya kadang-kadang saya mau menemukan ini lucu juga di diri saya. Saya itu orang yang kalau udah dikasih kepercayaan buat pekerjaan tugas ini, ya saya jalanin aja. Oke. Nggak terlalu memikirkan AIU gitu loh. Saya secara simpel, oh ya bisa. Saya kalau kita di Islam kan izin ke orang tua ya. Iya. Berarti kalau orang tua mengizinkan merestui. Saya meyakini kalau orang tua saya merestui, mengizinkan saya pulang selamat. Insya Allah aman gitu ya. Aman. Alhamdulillah. Aman sampai sekarang. Kalau sekarang sudah menikah izinnya ke suami. Karena dari izin suami dapat ridhonya. Gitu. Udah menikah ngomongnya pakai suami, Cong. Ya, kita langsung panggilkan suami kakak Latifah. Nah kak, akhirnya setelah itu mungkin pulang, singkat cerita mungkin akhirnya memutuskan tadi gabung ke Nasdem. Saya waktu masih di Mesir sudah di Sudah di Nasdem. Nasdem. Nah, waktu saya masih di Mesir tahun-tahun terakhir, bulan-bulan terakhir lah, itu pas di sini kongres dan saya masuk jajaran DPP. Jadi ya mulai aktif di sini. Ya, tapi namanya anggota departemen kan tentu banyak belajar dulu. Setelah di Kongres 2, ketika menjadi ketua, lebih tepatnya saya mempelajari salah satu poin penting dalam perjalanan politik saya yang saya belajar betul itu adalah menjadi ketua DPD Jakarta Pusat. Oke. Saya baru lulus S2 di Amerika, pulang baru seminggu saya jadi ketua DPD Jakarta Pusat karena memang kosong. Jadi sama ketua DPW-nya waktu itu saya diminta buat jadi ketua Jakarta Pusat. Disitulah saya melihat perbedaan drastis antara menjadi anggota partai, menjadi pengurus partai, dan ini menjadi pengurus partai yang ketua. Gitu. Karena itu membuat saya tahu, ada perspektif dan juga pengambilan kebijakan. Sebelumnya hanya ada perspektif pendapat. Sekarang ada kuasa mengambil kebijakan, gitu. Belajar struktur atas ke bawah, bagaimana kan. Begitulah, jadi saya banyak belajar. Kalau misalnya saya ketemu sama kader-kader, ternyata dia ketua DPD, wah susah kerjanya, kasihan, semangat ya, simpati. Iya. Dan sekarang saat ini menjabat sebagai ketua bidang milenial dan pemilih pemula. Ketua bidang pemilih pemula dan milenial dibalik. Milenial, DPP Partai Nasdem. Sudah berapa tahun kak sekarang berarti? Berarti hampir 5 tahun ini, kita sudah mau kongres. Ya 4 tahun lebih, 4,5 tahun lah. Sisa mungkin kongres kita di bulan Agustus, sekarang Juni, sisa 2 bulan lagi ya. Iya. Apa aja nih kak yang selama bertugas sebagai ketua DPP, kesan, pesan mungkin, kemudian perjuangan heroik yang sudah kakak selama jadi ketua DPP tahun ini ya. Berat ya pertanyaannya. Apalagi sekarang berat, kan pertanyaannya ringan, jawabannya berat. Apalagi sekarang kan didominasi pemilih kita kan sebagai pemilih pemula kan mayoritasnya gitu kak. Ada tantangan tersendiri gak sih kak? Jadi ya mas, tantangan itu menurut saya tidak menjadi terlalu tantangan. Itu kenyataan yang terjadi. Tetapi kenapa menjadi tidak terlalu tantangan buat saya? Karena saya di politiknya masuk duluan. Banyak anak muda masuk ke politik di musim 2019. Lebih tepatnya dari 17-18 baru masuk untuk pemilu 2019. Saya kebetulan duluan dari 2012 lah, gitu kan, berproses ketemu pemilu 2014, sehingga seperti saya sudah di sini duluan sebelum menjadi anak muda, anak bungsu di lingkungan ini sebelum yang lain ada. Saya waktu itu di sini yang paling muda bareng-bareng di DPP itu ada saya, Kakak Wibi dan Kakak Prananda. Kita bisa hitung juga Kakak Nova, cuman Kakak Nova udah lebih senior lah daripada generasi kita. Nah, ini sehingga ketika 2019 saya dikasih kepercayaan, saya tidak kaget dengan bagaimana positioning anak muda
dalam politik yang didominasi oleh generasi senior. Syukurnya karena saya sudah terbentuk seperti itu, ketika banyak generasi muda politisi-politisi yang lebih baru bergabung gitu kan, baik lebih muda atau lebih senior, perspektif itu tuh saya tidak mengeluhkan hal yang sama, karena saya jadi bisa membantu menjembatani yang muda kepada yang lebih senior, yang senior juga kepada yang lebih muda, karena gini loh bridgingnya, gini loh bagaimana kita bisa melakukannya dengan baik. Adapun kalau tantangan yang memang berasa banget itu adalah bagaimana perubahan zaman dari yang dulunya partisipasi di dalam partai politik itu terlihat jelas clear dalam bentuk pengerahan massa. Ketika teknologi belum semaju ini. Kita ngomongin aja dari zaman 1945, deklarasi Indonesia aja di lapangan itu banyak manusia. Pokoknya semua kampanye dan kegiatan partai itu dalam foto-foto yang tersedia dalam buku sejarah itu kayak pokoknya full pack gitu. Tetapi dalam masa yang sekarang, apalagi ketemu COVID, bahkan nggak ada COVID aja nih ya, kecenderungan generasi muda berkumpul, datang, present untuk membicarakan politik, mendengarkan politik sudah menurun. Dan bukan berarti mereka tidak peduli. Mereka yang memang nggak mau datang aja. Capek kak, mager kak, kuliah kak, kerja kak. Apakah salah punya alasan begitu? Enggak. Semua orang punya kehidupan masing-masing. Tapi memang sudah berbeda. Masanya sudah berbeda. Sehingga ketika kita membicarakan partisipasi anak muda dalam politik, kita tidak bisa hanya melihat apa yang dipandang mata, tetapi memang kita harus menekuni betul data yang kita mau tangan ini apa, kita lakukan programnya, kita survei lagi datanya bagaimana, begitu. Dan alhamdulillah karena saya menyadari ini awal-awal ya, di awal-awal saya menjabat ketua DPP itu. Jadi saya melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bagi banyak orang nggak kelihatan kayak pengerahan massa besar kayak gitu. Tetapi ketika sudah keluar hasil surveinya, saya sih nebeng-nebeng survei aja ya gitu kan ya, itu signifikan positioning Nasdem yang di awal itu partai nomor 7 kali di pikiran anak muda, menjadi partai nomor 1 di Gen Z senior, menjadi partai nomor 2 bagi milenial, menjadi partai yang dikenal di anak-anak muda salah satu opsi yang mereka mau, begitu kan. Jadi saya ya memang kadang-kadang ada tantangan di mana kecil hati gitu ya, kayak pengen juga ya gitu kan, kampanye akbar gitu, banyak yang datang. Tapi di sisi lain saya juga sadar, itu kan bukan segmen saya. Segmen saya ada di situ, tapi bukan mayoritas. Karena segmen saya yang ada di situ, mungkin nganterin ibunya, nganterin siapanya, gitu kan. Mungkin mereka adalah 20% dari situ. Gitu. Sekarang coba, pengerahan massa, datangkan semua anak umur 20, alamak. Emangnya konser, gitu kan. Konser K-pop, gitu, konser Raisa gitu kan, wow nice gitu ya, ya bagus sih. Menurut saya setelah banyak melihat tantangan itu dan mencari solusinya, saya sampai ke titik di mana banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk menyebarkan keanggotaan politik. Luar biasa. Tapi bagi seorang Kak Latifah nih, bisa membayangkan nggak sih Kak, kira-kira 5 atau 10 tahun ke depan suasana politik di Indonesia seperti apa? 5-10 tahun ke depan? Pertanyaannya berat ya. 2024, 2029. 2029 saya umur 2029. Menurut saya hanya sedikit lebih baik. Artinya apakah akan, kalau sekarang kan mungkin masih didominasi kalangan yang senior gitu kan, tetapi kan pada saat ini generasi-generasi muda juga terus berproses gitu, pasti kan akan terjadi satu siklus sedemikian rupa gitu. Apakah memang banyak hal-hal yang baru gitu mungkin dari sisi Not really. dinamikanya segala macamnya?
Karakter bangsa itu ada jelas. DNA negara kita dalam kita berinteraksi, bekerja, udah jelas kayak orang Indonesia begini, orang Jerman begini, orang Arab begini, begitulah ya, jelas. 10 tahun lagi, 5 tahun, kalau mau ngukur 5 tahun, menurut saya sama, bahkan mungkin tidak lebih baik. Dalam 10 tahun, sedikit lebih baik. Saya kasih tahu kenapa. 10 tahun lagi, orang, kalau misalnya ini yang diharapkan anak muda yang menjabat adalah mereka yang sudah masuk paling enggak periode lalu dan periode ini mulai. Tidak semua anak-anak muda yang masuk di masa sekarang pun punya skill yang mumpuni untuk membuat Indonesia secara keseluruhan lebih baik. Saya bilang tidak semua, ada yang bagus, ada yang sudah punya bibit-bibitnya diasah lebih bagus lagi, bisa. Tapi ini hanya 10 tahun lagi. Di negara kita itu sudah sangat umum pemilih memilih calon wakilnya, baik itu kepala daerah atau legislatornya, karena faktor keterkenalan. Bukan dia terkenal, tapi saya kenal nih. Kak Wahyu ini anaknya Bapak Budi, itu kan. Kak Ari ini ternyata suaminya Pak Muhammad, seperti itu. Konektivitasnya gitu, kan? Oke. Nah, di situ tidak semerta-merta menjadikan orang tersebut yang terpilih sebenarnya punya skill dan kepedulian dasar secara kenegaraan untuk membuat Indonesia lebih baik. Bahkan posisi di mana Indonesia lebih baik aja bagi tiap orang bisa berbeda. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin Indonesia lebih maju, kita ngomongin secara teknologi aja. Apakah semua anak muda itu teknologi savvy, melek teknologi? Enggak juga. Itu kan. Generasi saya mungkin lebih familiar sama Facebook, Twitter, mulai Instagram. Generasi yang setelah saya masih lebih melek sama TikTok, Facebook, apaan tuh? Gitu kan? Ini aja udah berbeda. Gitu. Tidak banyak orang yang mengerti betul untuk ngurus itu semua. Kalaupun ada yang ngerti betul, belum tentu juga dia masuk politik untuk ngurus itu. Jadi dalam hal ini dan belum lagi setiap orang dalam lingkaran politik ini ada bersihnya, ada yang mungkin kurang bersih, begitu kan? Dan hal-hal ini bisa diturunkan dan ditularkan. Seperti itu. Jadi tentu harapan saya, dan saya sering bilang sama anak muda lain, ketika you dapat jabatan di politik, sesulit-sulitnya itu untuk beradaptasi dengan lingkungan politik yang seperti apa yang you masukin, karena pasti banyak senior kan. Dan sesulit apapun keputusan yang harus kalian lakukan, please do satu aja yang bisa kamu banggakan di masa depan untuk anak muda atau untukmu sendiri aja. Yang itu yang benar-benar kamu ngerasa ini bersih, ini pure, ini suci, ini. Pilih orang yang bagus, satu aja yang you bisa naikin deh. Estafet itu ada dipegangin ke 1-2 orang di situ. Yang mana kita nggak selamanya kok ada di sini. Dan yang orang kita percaya belum tentu akhirnya akan selalu bagus gitu kan. Tapi kalau nggak secara sadar mengendorse orang yang kita anggap punya potensi untuk jadi lebih baik, nggak bisa jalan. Itu sih, luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Nasdem TV, ini kita sudah tidak terasa sudah memasuki segmen-segmen akhir dari cerita politisi kali ini bersama Kakak Latifah Marina Lansori. Sebagai penghujung acara nih Kak, kira-kira pesan apa nih tadi selain untuk kita yang muda meninggalkan legacy di dunia politik ini, seperti apa sih yang Kakak harapkan dari anak-anak muda di kancah politik tanah air terutamanya? Nomor 1 rajin. Tuh jangan males. Saya rajin aja.
rajin, sopan. Wow, banyak sekali saya itu ketemu anak-anak muda baik yang baru berinteraksi dengan politik. Aduh, kayak udah kayak penting banget gitu kan. Saya tuh rasa pengen bilang, kamu kira kamu istimewa gitu kan. Di sisi lain, kenapa saya bilang gitu? Karena sepanjang saya itu di politik, saya sudah melihat sepanjang tahun ini ya, saya melihat orang-orang, wah hebat banget ya, ada aja downside-nya. Ini ya kasihan banget dia begitu, naiklah dia. Ada orang yang menganggap kayak dirinya tuh, oh mau gini-gini, oh ternyata nggak juga. Jadi saya sebagai mawas diri. Karena kalau saya ngeliat ke kaca itu bilang, kamu kira kamu spesial? Atau bercanda sama teman, aku kira aku spesial. Kayak telurnya 5 atau berapa tuh spesial? Gitu kan. Jadi itu kayak santai saja lah gitu kan. Jalani kehidupan di politik dengan kamu bisa memberikan yang terbaikmu secara ikhlas. Kalau kamu mau memberikan yang terbaik tapi kamu nggak ikhlas, buat apa? Betul. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Setiap saya misalnya memimpin satu tim atau organisasi gitu, saya tanya, kakak punya waktu berapa banyak dalam seminggu? Bagaimana scheduling buat partainya? You tell me you bisa, kita jalankan. You nggak bisa, you bilang. Jadi jangan, saya juga nggak mau maksa orang, karena ini kan semuanya kerja relawan ya, banyak yang gitu. Terus saya juga tidak akan menerima ketika ada yang bilang, oh saya nggak diberdayakan. Ketika sudah saya sering undang atau tapi secara sadar dia menolak, lalu setelah berapa lama dia bilang merasa dia diberdayakan. Terus kayak, halo, bukankah waktu itu kita ngontak ya? Dan hal-hal itu kayak ada aja. Berarti kalau kita kumpulkan kesimpulannya tetap go straight on, jalan terus, tetap berinovasi dengan kreasi masing-masing yang dimiliki gitu kan Kak ya. Dan yang paling penting tadi adalah rajin untuk bisa menebar kebaikan dan rajin dan sopan. Itu yang paling penting tuh, rajin dan sopan. Itu dia. Oke, kakak-kakak semuanya, demikianlah tadi perbincangan hangat kita di Cerita Politisi bersama Kakak Latifah. Ini luar biasa sekali, banyak sekali insight yang bisa kita bawa, kita ambil dan kita serap dalam kehidupan keseharian kita. So, siapa lagi nih kira-kira bintang tamu yang harus kita undang? Kakak-kakak semuanya tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan demikian Kakak perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.